Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sumbaji serta teman-teman pendidikan inklusi kelas A yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai diskusi kami mengenai materi anak yang mengalami hambatan perkembangan intelektual atau tunagrahita dan slow learner. Kelompok kami terdiri dari Siti Nurfujiati, Syifa Zazira Zain, dan saya sendiri, Aminah Rahmawati Fitri. Untuk materi yang akan kita bahas itu ada tunagrahita dan juga slow learner, di mana untuk materi dari tunagrahitanya adalah ada pengertian, klasifikasi, penyebab dan cara pencegahan, karakteristik, kebutuhan pendidikan, dan juga layanan pendidikan. Dan untuk materi slow learner, yang akan kita bahas adalah menyangkut mengenai pengertian, faktor penyebab, ciri-ciri, dan juga penanganannya. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama. Langsung saja untuk materi yang pertama adalah tunagrahita. Jadi untuk pengertiannya, tunagrahita berasal dari kata tuna yang berarti merugi, sedangkan grahita yang berarti pikiran. Tunagrahita merupakan kata lain dari retardasi mental atau mental retardation yang artinya keterbelakangan mental. Next. Selanjutnya, menurut American Association on Mental Deficiency atau AAMD, tunagrahita mengacu pada fungsi intelek umum yang nyata, berada di bawah rata-rata bersamaan dengan kekurangan dalam adaptasi tingkah laku dan berlangsung dalam masa perkembangan. Next. Selanjutnya menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa, tunagrahita atau retardasi mental adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata, sedemikian rupa sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial, dan karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus. Selanjutnya, menurut Sumantri, ini dalam awal 2016, tunagrahita itu merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang punya kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Dalam perpustakaan bahasa asing digunakan istilah-istilah mental retardation, mental defective, dan lainnya. Istilah tersebut itu sesungguhnya memiliki arti yang sama, yang menjelaskan kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan intelijensi dan ketidakcocokan dalam interaksi sosial. Nah, klasifikasi anak tunagrahita. Nah, AAMD mengemukakan klasifikasi anak tunagrahita yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mental retardation ataupun tunagrahita ringan dengan IQ-nya itu dari 70 sampai 55. Lalu yang kedua ada moderate mental retardation atau tunagrahita sedang dengan IQ 55 sampai 40. Yang ketiga ada severe mental retardation atau tunagrahita berat dengan IQ 40 sampai 25, dan yang keempat adalah ada severe mental retardation atau tunagrahita sangat berat dengan IQ 25 ke bawah. Pengelompokan anak tunagrahita berdasarkan kelainan jasmani yang disebut tipe klinis. Jadi ini ada pengelompokan IQ yaitu berdasarkan kelainan jasmani yang disebut tipe klinis. Nah, tipe klinis yang dimaksud itu dari berikut. Yang pertama ada Down syndrome, yang kedua ada Pratt, lalu ada
heterosexual, ada microsexual, dan macrosexual. Selanjutnya adalah mengenai penyebab ketunagrahwitaan. Yang pertama ada dari faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini yang pertama itu adalah kelainan kromosom. Ini dapat dilihat dari bentuk dan nomornya. Dilihat dari bentuknya itu dapat berupa invasi, delesi, duplikasi, dan translokasi. Yang kedua adalah kelainan gen. Lalu penyebab ketunagrahwitaan yang kedua adalah gangguan metabolisme dan gizi. Selanjutnya ada infeksi dan keracunan. Lalu ada pula trauma dan zat radioaktif. Selanjutnya ada masalah pada kelahiran. Dan yang keenam adalah faktor lingkungan. Lalu usaha pencegahan ketunagrahwitaan. Usaha pencegahan ketunagrahwitaan itu bisa melalui penyuluhan genetik, bisa juga diagnosis prenatal, komunikasi, tes darah, terus melalui program keluarga berencana. Ada pula melalui tindakan operasi. Ini adalah dari sanitasi lingkungan, pemeliharaan kesehatan, dan juga yang terakhir adalah intervensi dini. Selanjutnya ini ada karakteristik anak tunagrahita. Nah, pertama dari karakteristik akademiknya. Jadi karakteristik akademik anak tunagrahita itu merasa sebagai bosan, susah, mengantuk apabila diberikan pelajaran berhitung, namun memiliki minat yang tinggi pada pelajaran kesenian, olahraga, ataupun keterampilan. Yang kedua, apabila mendapat mainan baru, si anak tunagrahita ini cenderung diam saja menatap mainan serta mencoba menggerakkannya. Namun karakteristik yang kedua itu adalah karakteristik sosial atau emosional. Jadi anak tunagrahita itu tidak dapat mengurus diri, memelihara dan mempunyai dirinya sendiri. Lalu tidak mampu menyatakan rasa bangga ataupun hobi. Selanjutnya adalah mempunyai kepribadian yang kurang dinamis, mudah goyah, kurang menawan, dan tidak berpandangan luas. Dan yang keempat adalah mudah terintimidasi atau dipengaruhi. Lalu yang karakteristik ketiga itu adalah karakteristik fisik ataupun kesehatan. Jadi ini karakteristik fisik dari anak kita yang pertama adalah struktur maupun fungsi anak tunagrahita itu kurang dari anak normal. Fisiknya ya. Yang kedua adalah dapat berjalan dan berbicara pada usia yang lebih tua dari anak normal. Jadi cenderung lebih lambat daripada anak normal. Lalu ketiga, sikap dan gerakannya kurang indah. Beberapa bahkan ada yang mengalami cacat bicara. Dan yang keempat adalah pendengaran dan penglihatan banyak yang kurang sempurna. Selanjutnya ada mengenai kebutuhan pendidikan. Jadi yang pertama adalah landasan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Landasan mengapa anak tunagrahita membutuhkan pendidikan itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, landasan sebagai alasan adanya kebutuhan pendidikan bagi anak tunagrahita. Kedua, landasan sebagai alasan perlunya pencapaian kebutuhan pendidikan bagi anak tunagrahita. Ketiga, landasan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Yang kedua, ada tujuan pendidikan anak tunagrahita. Tujuan pendidikan anak tunagrahita dimanapun yang pertama, agar dapat mengurus dan membina diri. Kedua, agar dapat bergaul di masyarakat. Dan yang ketiga, agar dapat mengerjakan sesuatu untuk kita hidupnya. Lalu, yang kedua adalah tujuan pendidikan anak tunagrahita sedang. Yang pertama adalah agar dapat mengurus diri seperti makan, minum, berpakaian, dan kebersihan badan. Yang kedua, agar dapat bergaul dengan anggota keluarga dan tetangga. Yang ketiga yaitu agar dapat mengerjakan sesuatu secara rutin dan sederhana. Yang ke adalah tujuan pendidikan anak tunagrahita berat dan berat. Jadi yang pertama agar dapat mengerti diri secara sederhana. Itu memberi tanda
berlatih mendengarkan dunia, diri, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu jenis layanan bagi anak tunagrahita. Jenis layanan bagi anak tunagrahita. Yang pertama, tempat dan sistem layanan. Tempat khusus atau sistem regresi. Yang pertama ada sekolah khusus, kemudian sekolah dasar luar biasa, kelas jauh, juru kunjung, dan lembaga perawatan atau institusi khusus. Kemudian yang selanjutnya ada sekolah umum dengan sistem integrasi atau terpadu. Yang pertama di kelas biasa, tanpa kekhususan baik bahan pelajaran maupun guru. Yang kedua di kelas biasa dengan guru konsultan. Yang ketiga di kelas biasa dengan guru kunjung. Yang keempat di kelas biasa dengan ruang sumber. Yang kelima di kelas khusus sebagian waktu. Yang keenam kelas khusus. Jenis layanan bagi anak tunagrahita. Ciri khas pelayanan. Yang pertama ciri-ciri khusus. Yang pertama ada bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam berinteraksi dengan anak tunagrahita adalah bahasa yang sederhana, tidak berbelit, jelas, dan menggunakan kata-kata yang sering didengar oleh anak. Yang kedua, penempatan anak tunagrahita di kelas. Anak tunagrahita ditempatkan di bagian depan kelas dan berdekatan dengan anak yang kira-kira hampir sama kemampuannya. Apabila ia di kelas anak normal, maka ia ditempatkan dekat anak yang dapat menimbulkan sikap keakraban. Yang ketiga, ketersediaan program khusus. Di samping ada program umum yang diperkirakan semua anak di kelas itu dapat mempelajarinya, perlu disediakan juga program khusus untuk anak tunagrahita yang kemungkinan mengalami kesulitan. Kemudian prinsip khusus. Yang pertama, prinsip skala perkembangan mental. Prinsip kecekatan motorik, prinsip keperagaan, prinsip pengulangan, prinsip korelasi, prinsip maju berkelanjutan, dan prinsip individualisasi. Kemudian slow learner. Pengertian slow learner menurut Kutter dan Kutter Junior dalam Khadimah 2017. Slow learner adalah anak yang memiliki prestasi belajar rendah atau di bawah rata-rata anak pada umumnya pada salah satu atau seluruh area akademik, tapi tidak tergolong anak yang mempunyai keterbelakangan mental. Skor tes IQ mereka menunjukkan skor antara 70 dan 90. Kemudian menurut Ingram dalam Antari 1997, siswa slow learner memiliki kemampuan yang rendah dengan IQ antara 70 sampai dengan 89 atau sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita atau retardasi mental. Kemudian penyebab slow learner. Yang pertama, faktor dari dalam diri anak atau intern, yaitu kemampuan dasar atau intelijensi, kurangnya bakat khusus untuk situasi belajar tertentu, kurang motivasi atau dorongan untuk belajar, situasi pribadi terutama emosional yang dihadapi peserta didik tertentu, faktor jasmani seperti cacat tubuh, faktor bawaan seperti buta warna, kidal, cacat tubuh, dan sebagainya. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang menyebabkan slow learner adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang baik dapat mempengaruhi anak untuk memiliki IQ yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Lingkungan bisa berarti asupan nutrisi, kesehatan, kualitas stimulasi, iklim, dan emosional keluarga. Berikut ciri-ciri slow learner menurut Nadir dan kawan-kawan. Yang pertama, memiliki perhatian dan konsentrasi yang singkat. Kemudian, mereaksi yang lambat, keterbatasan kemampuan untuk mengerjakan hal-hal yang abstrak dan menyimpulkan, kemampuan terbatas dalam menilai bahan yang relevan, keterlambatan dalam menghubungkan dan mewujudkan ide dengan kata-kata, gagal mengenal unsur dalam situasi baru, belajar lambat, dan mudah lupa. Kemudian berpandangan yang sempit dan tidak mampu menganalisa, memecahkan masalah, serta berpikir kritis. Penanganan anak slow learner. Hal-hal yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi anak slow learner adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami karakteristik anak.
Kemudian setelah guru paham dengan karakter anak, guru dapat menerapkan metode tertentu kepada anak yang lambat memahami pelajaran. Kemudian memilih posisi tempat duduk yang tepat. Dan memilih teman sebangku yang dapat menolong dalam pelajaran. Kemudian memberikan tugas tambahan, meminta bimbingan guru BK, serta konsultasi dengan orang tua siswa. Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Anggun. Terima kasih Mbak Syifa atas penjelasannya. Mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan dari kelompok 3 mengenai tunagrahita dan juga slow learner. Kurang lebihnya saya perwakilan dari kelompok 3 minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.